Halo teman-teman dan adik-adik semua, kembali lagi di channel Praja Kadek. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dan membahas mengenai mata minus. Nah, mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kalian yang ingin mendaftar sekolah kedinasan dan terkhusus PDN. Nah, di PDN sendiri itu salah satu syarat dalam tes kesehatan adalah melihat dari segi kesehatan mata, termasuk juga mata minus ini, teman-teman. Nah, sebenarnya bagaimana sih mata minus itu? Nah, mata minus adalah suatu kondisi di mana seseorang kesulitan untuk melihat benda yang jaraknya jauh. Nah, dalam dunia medis dijelaskan bahwa cahaya yang masuk ke mata melalui kornea difokuskan oleh lensa mata dan jatuh di retina, tepat di retina. Itu pada mata normal. Nah, tapi pada mata minus, bayangan itu tidak jatuh tepat pada retina, namun jatuh di depan retina. Nah, ini yang menyebabkan seseorang itu kesulitan untuk melihat benda jauh ataupun dalam penglihatannya itu buram, seperti itu, teman-teman. Apa sih yang menyebabkan kondisi seperti itu? Nah, itu disebabkan oleh ukuran atau bentuk bola mata yang semula bulat seperti bola pingpong, namun berubah menjadi lonjong, ataupun bisa jadi karena kornea lensa mata itu menebal, teman-teman. Nah, faktor yang mempengaruhi itu adalah yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan, mungkin bawaan dari orang tua ataupun keluarganya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Ini bisa disebabkan oleh aktivitas ataupun kebiasaan orang tersebut, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa mata minus itu ada jenis-jenis ataupun kategorinya, teman-teman. Dari kategori rendah dari sekitar angka 0,5 dioptri sampai 3 dioptri. Kemudian yang kedua adalah kategori sedang di antara 3 dioptri sampai 6 dioptri, dan yang terakhir adalah kategori berat yaitu di atas 6 dioptri. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di IPDN salah satu persyaratannya adalah tidak boleh menggunakan kacamata ataupun lensa kontak. Namun IPDN juga mentoleransi adanya mata minus, yaitu dengan ambang batas maksimal yaitu -1, teman-teman. Ini beberapa kebiasaan yang perlu teman-teman hindari ataupun jangan kalian lakukan supaya bisa mencegah mata minus. Nah, salah satunya adalah membaca ataupun bermain gadget dengan jarak yang terlalu dekat. Nah, ini perlu teman-teman hindari ya, karena dengan membaca ataupun bermain gadget terlalu dekat itu bisa membiasakan mata untuk melihat benda yang jaraknya dekat dan akhirnya tidak membiasakan mata untuk melihat benda yang jaraknya jauh. Kedua adalah menonton, membaca ataupun bermain gadget di tempat yang gelap. Nah, ketika berada di tempat yang gelap, otomatis mata akan bekerja dengan keras untuk memfokuskan cahaya, dan ini bisa menyebabkan kelelahan mata. Itu tidak baik untuk kesehatan mata kalian sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kurang tidur ataupun sering begadang. Nah, ini juga mempengaruhi kesehatan mata. Kemudian yang keempat adalah sering menggosok mata. Nah, dengan sering menggosok mata itu akan juga bisa menyebabkan kerusakan dalam saraf-saraf kalian, dan juga bisa menyebabkan mata merah. Kemudian yang kelima adalah jarang makan makanan yang mengandung vitamin A dan vitamin D. Nah, vitamin A dan vitamin ini adalah salah satu vitamin yang berpengaruh pada kesehatan mata, teman-teman. Jika kalian jarang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dan vitamin D, ya pasti dipastikan kesehatan mata kalian itu ya tidak baik ataupun tidak maksimal. Kemudian bagi teman-teman yang bingung bagaimana sih caranya menyembuhkan ataupun mencegah mata minus itu sendiri, nah ini ada beberapa metode ataupun langkah-langkah yang bisa kalian tempuh untuk menyembuhkan mata minus. Yang pertama adalah dengan mengikuti operasi lasik. Nah, operasi lasik ini sendiri adalah operasi mata yang menggunakan sinar laser untuk memperbaiki bentuk kornea mata. Nah, operasi lasik ini dikatakan sebagai operasi yang sangat efektif untuk menyembuhkan mata minus, karena durasi operasi itu sendiri terbilang cukup singkat, yaitu dalam durasi 30 menit saja. Tetapi operasi lasik ini
membutuhkan biaya yang cukup mahal, yaitu di antara sekitar 7 juta sampai 30 juta teman-teman. Kemudian yang kedua adalah rajin mengkonsumsi makanan dengan vitamin A dan vitamin D. Seperti yang saya jelaskan tadi, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dan vitamin D ini akan berpengaruh kepada kesehatan mata. Kemudian yang ketiga, kalian bisa melakukan senam mata, melatih otot mata dengan cara melatih penglihatan dari melihat benda yang jaraknya jauh, kemudian kalian melihat dengan jarak yang dekat. Itu kalian latih beberapa menit dan rutin kalian lakukan. Nah, kemudian yang keempat adalah kalian bisa mencoba menggunakan obat tetes mata herbal. Nah, ini tidak ada salahnya untuk kalian coba. Walaupun dalam berbagai penelitian belum menyebutkan bahwa ini efektif, namun tidak ada salahnya kalian untuk mencoba obat tetes herbal ini. Nah, di salah satu video yang ada di channel saya yang pernah saya buat, salah satu teman saya mengatakan bahwa dia mencoba berbagai usaha, mencoba berbagai metode untuk menyembuhkan mata minusnya, dan akhirnya ketika dites kesehatan dia lolos karena mata minusnya mencukupi dalam ambang batas toleransi mata minus IPDN. Kemudian yang terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini bisa merelaksasikan mata dan juga menjaga kesehatan mata itu sendiri. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi mengenai mata minus dan juga metode ataupun langkah-langkah untuk menyembuhkan mata minus. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kalian, terkhusus bagi kalian yang ingin mendaftar sekolah kedinasan dan juga IPDN. Nah, jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe.